Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang mungkin bisa kita munculkan dari Injil hari ini, siapakah yang bisa menilai zaman ini? Di antara kita, di lingkungan kita, dalam kehidupan masyarakat kita, mungkin kita sering berjumpa dengan paranormal, orang-orang yang seolah-olah bisa mengetahui kehidupan seseorang. Namun kadang ia lupa bagaimana ia mengetahui kehidupannya sendiri. Bahkan ia tidak tahu kapan ia harus meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudari, Yesus hari ini dengan tegas mengatakan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, bahwa mereka adalah orang-orang munafik yang pandai untuk menilai tentang rupa bumi dan langit, tetapi tidak mampu menilai, tidak mampu melihat, tidak mampu memahami kehadiran Allah di dalam hidup mereka. Kristus adalah tanda kehadiran Allah yang sungguh-sungguh hadir di tengah manusia. Ia adalah simbol kehadiran Allah yang ingin membawa manusia kepada kesempurnaan ilahi, kepada kebahagiaan ilahi, dan teristimewa untuk menyatukan manusia dengan Bapa melalui karya keselamatan, dan tentu agar setiap orang menerima keselamatan itu. Namun orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak kehadiran Yesus. Mereka tidak melihat, mereka tidak mampu memandang dan memahami bagaimana kehadiran Bapa dalam diri Kristus. Sehingga Yesus berkata, kamu hanya bisa menilai tentang rupa bumi, langit, dan bagaimana hujan dan panas akan datang. Tetapi kamu tidak bisa menilai akan kehadiran Allah di dalam hidupmu. Sehingga hari ini Yesus mengingatkan kita melalui perumpamaan bagaimana dua orang yang dihadapkan kepada pemerintah. Dan Yesus mengatakan, berusahalah untuk berdamai di tengah jalan, supaya kamu tidak sampai mengalami penghakiman, diseret. Di sini Yesus mengingatkan kita, sebelum waktunya selesai, marilah kita semua berdamai dengan Allah. Tentu sikap-sikap hidup kita harus menampakkan kedamaian itu. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana pola hidup kita.
Kita kadang-kadang di dalam hidup ini banyak waktu yang diberikan Tuhan, tetapi kita tidak bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Hidup sebagai orang Kristiani adalah hidup untuk pertama-tama menerima Allah di dalam kehidupan kita. Menerima Allah berarti siap untuk mencontohi gaya hidup, pola hidup, dan keteladanan hidup Yesus yang telah Dia berikan kepada kita. Mungkin di antara kita ada yang mengalami perselisihan. Marilah kita diundang dengan rahmat Allah, sumber segala kasih. Kita diundang untuk berdamai satu sama lain, untuk menghindari pertentangan, untuk memberikan saling rasa memaafkan, mengampuni satu sama lain. Kadang-kadang ada dendam di antara kita. Mengapa orang lebih suka untuk menyimpan dendam, hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya, daripada menyimpan kebaikan? Marilah kita berdamai, memaafkan satu sama lain. Jikalau ada perselisihan, marilah kita mencari solusi terhadap permasalahan kita. Jikalau ada dendam, berdamailah, memaafkan satu sama lain. Jika Tuhan memaafkan kita, mengapa kita tidak bisa memaafkan orang-orang yang mungkin membenci kita? Saudara-saudari, gunakanlah waktu yang diberikan Allah. Setiap hari Allah hadir. Setiap kali kita menerima hadir dalam perayaan Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita menerima Allah yang sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita. Mari saudara-saudari, hiduplah sebagai orang-orang Kristiani yang benar, hidup yang sesuai dengan harapan Allah. Maka jadilah saksi kebenaran Allah melalui contoh dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita di dalam seluruh karya dan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.